Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita ketemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu prinsip induksi matematika. Yuk kita simak bersama-sama. Kita lanjutkan dengan prinsip induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pernyataan. Contohnya, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n dikurangi 1 itu sama dengan n kuadrat. Penyelesaiannya, kita mulai untuk n sama dengan 1. Jumlah satu suku pertama atau suku yang pertama adalah 1, maka 1 sama dengan 1 kuadrat. Sesuai dengan rumusnya ini, n kuadrat berarti 1 kuadrat. 1 sama dengan 1. Maka ini benar karena sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kemudian untuk jumlah 2 suku pertama, yaitu 1 ditambah 3, atau untuk n sama dengan 2, maka 1 ditambah 3 apakah benar sama dengan n kuadrat atau 2 kuadrat? 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, 2 kuadrat itu juga sama dengan 4, berarti benar. Untuk n sama dengan 3 atau jumlah 3 suku pertama, 1 ditambah 3 ditambah 5, apakah sama dengan n kuadrat atau 3 kuadrat? Kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya 9, sedangkan 3 kuadrat juga 9. Maka ini benar, pernyataan yang benar. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, tidak mungkin kan kita akan menghitung untuk N1, N2, N3, dan bagaimana untuk N100. Nah, kita tidak akan mungkin untuk menghitung seperti itu. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah titik-titik sampai 100. Nah, ini akan memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu, kita akan menggunakan penyelesaiannya dengan induksi matematika. Untuk lebih jelasnya, kita simak selanjutnya. Perhatikan gambar berikut nih. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Nah, misalnya ya, domino yang pertama ini kita jatuhkan ke domino yang kedua, maka domino yang kedua akan menjatuhkan domino yang ketiga, begitu seterusnya, sehingga domino yang paling akhir pun juga akan jatuh. Ini adalah prinsip induksi matematika. Ketika kita bisa melakukan pembuktian untuk semuanya, maka itu bisa dikatakan dengan pembuktian yang valid. Ilustrasi ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Prinsip induksi matematika, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Ada 2 langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu langkah awal atau basic step. P1 benar. Artinya ketika kita masukkan n sama dengan 1, maka langkah tersebut atau pernyataan tersebut benar. Kemudian langkah yang kedua, langkah induksi atau induction step. Jika PK benar, maka untuk PK ditambah 1 juga benar. Ini untuk setiap K bilang asli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, buktikan Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Kita menggunakan prinsip induksi matematika. Langkah awal, kita buktikan untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan
N-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 dikurangi 1. Apakah sama dengan 1 kuadrat? Kita hitung. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 1 sama dengan 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi P1 benar. Selanjutnya kita langkah induksi. Akan dibuktikan PK benar, maka PK ditambah 1 juga benar. Jadi N-nya ini kita ganti dengan K. PK adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Jadi N-nya ini kita ganti dengan K. Selanjutnya untuk PK ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 ditambah 2 kali K ditambah 1 dalam kurung dikurangi 1. K-nya ini kita ganti dengan K ditambah 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 ditambah, ini kita kalikan panah ya, 2 kali K hasilnya 2K, 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 1. 2K ditambah 2 dikurangi 1 hasilnya 2K ditambah 1. Kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 ditambah 2K ditambah 1. Nah, perhatikan yang ada tanda kurung kurawalnya ini merupakan PK sama dengan K kuadrat. Ya. Kemudian ini adalah 2K ditambah 1. Kita bisa tuliskan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Maka dengan pemfaktoran kita bisa mendapatkan menjadi K ditambah 1 kuadrat atau K ditambah 1 kali K ditambah 1. Jadi terbukti bahwa untuk PK ditambah 1 juga benar. Bentuk ini memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Jadi Pn 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2N dikurangi 1 itu sama dengan N kuadrat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Buktikan Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N kali N ditambah 1 per 2. Kita menggunakan prinsip induksi matematika. Langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan, N-nya kita ganti dengan 1. 1 kali 1 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 1. Ya. 1 tambah 1 ini yang ada di dalam kurung dihitung dulu, hasilnya 2, 1 kali 2 hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi P1 benar. Langkah berikutnya yaitu langkah induksi. Akan dibuktikan PK benar, maka untuk PK ditambah 1 juga benar. N-nya kita ganti dengan K. PK yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K sama dengan K kali K ditambah 1 per 2. Untuk PK ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K ditambah K ditambah 1. Nah, yang ada tanda kurung kurawalnya ini adalah K kali K ditambah 1 per 2. Kemudian ditambah K ditambah 1. Karena ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya.
ditambah 1, kita samakan penyebutnya menjadi 2. Menjadi K kali K ditambah 1 per 2 ditambah 2 kali K ditambah 1 per 2. Sehingga karena ini sama-sama punya K ditambah 1, maka kita tulis dulu K ditambah 1, kemudian K dan 2 ini kita kumpulkan menjadi K ditambah 2 per 2. Jadi terbukti untuk P K ditambah 1 benar. Ini memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Jadi Pn 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N itu sama dengan N kali N ditambah 1 per 2. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang prinsip induksi matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu metode pembuktian pernyataan berupa ketidaksamaan dan keterbagian dengan induksi matematika. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.